selamat pagi semuanya. Tema kita hari ini adalah makin bertambah dan makin kuat. Terambil dari 2 Tesalonika 1 ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian dan kalian bisa menyimak di Alkitabnya masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian. Karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu, sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita, suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya, dalam kuasanya, di dalam api yang bernyala-nyala, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah, dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan kita. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya, apabila Ia datang pada hari itu untuk dimuliakan di antara orang-orang kudusnya, dan untuk dikagumi oleh semua orang yang percaya, sebab kesaksian yang kami bawa kepadamu telah kamu percayai. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang terkasih, kurang lebih sudah 2 bulan ini kita hidup di tengah wabah COVID-19 yang membuat kita semua menjadi resah, membuat kita tidak dapat melakukan kegiatan sebagaimana mestinya. Kita semua merasa menderita dengan adanya peristiwa ini, karena banyak rakyat yang terdampak dengan adanya COVID-19 ini. Ada yang di PHK, usaha tidak berjalan, omset menurun, dan lain sebagainya. Jika kita lihat dari bacaan yang kita baca tadi, ternyata tidak hanya kita yang merasa menderita. Jemaat Tesalonika pun mengalami penderitaan oleh karena penindasan yang terjadi pada saat itu. Anak-anak yang terkasih, Rasul Paulus mengawali isi suratnya dengan sambutan hangat kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Paulus melanjutkan dengan pemberian apresiasi. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Itu adalah pernyataan yang diungkapkan Paulus untuk jemaat di Tesalonika. Paulus merasa wajib untuk bersyukur kepada Allah atas jemaat Tesalonika karena iman mereka semakin bertambah kuat dan kasih mereka terhadap satu sama lain bertambah meningkat. Paulus memuji tentang iman, kasih, dan ketabahan mereka. Mereka semakin bertambah kuat, kasih terhadap satu sama lain bertambah meningkat, karena iman bekerja melalui kasih dan kesabaran mereka dalam penderitaan yang terjadi pada saat itu. Seorang anak perempuan mengeluh pada sang ayah tentang kehidupannya yang sangat berat. Ia tak tahu lagi apa yang harus dilakukan dan bermaksud untuk menyerah. Ia merasa capek untuk terus berjuang dan berjuang. Bila satu persoalan telah teratasi, maka persoalan yang lain pun muncul. Lalu ayahnya yang seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air, kemudian menaruh ketiganya di atas api. Segera air dalam panci-panci itu mendidih. Pada panci pertama dimasukkannya beberapa wortel. Ke dalam panci kedua dimasukkannya beberapa butir telur. Dan pada panci terakhir dimasukkannya biji-biji kopi. Lalu dibiarkannya ketiga panci itu beberapa saat tanpa berkata sepatah kata pun. Sang anak perempuan menunggu dengan tidak sabar.
Ia keheranan melihat apa yang dikerjakan ayahnya. Setelah sekitar 20 menit ayahnya mematikan kompor, diambilnya wortel-wortel dan diletakkannya dalam mangkuk. Diambilnya pula telur-telur dan ditaruhnya di dalam mangkuk. Kemudian dituangkannya juga kopi ke dalam cangkir. Segera sesudah itu ia berbalik kepada putrinya dan bertanya, "Apa yang kau lihat?" Anaknya menjawab, "Wortel, telur, dan kopi." Sang ayah membawa anaknya mendekat dan memintanya meraba wortel. Sang anak pun melakukannya dan mendapati wortel-wortel itu terasa lembut. Kemudian sang ayah meminta anaknya mengambil telur dan memecahkannya. Setelah mengupas kulitnya, si anak mendapatkan telur matang yang keras. Yang terakhir, sang ayah meminta anaknya menghirup kopi. Ia tersenyum saat mencium aroma kopi yang harum. Dengan rendah hati, ia bertanya, "Apa artinya, Bapak?" Sang ayah menjelaskan bahwa setiap benda telah merasakan penderitaan yang sama, yakni air yang mendidih. Tetapi reaksi masing-masing berbeda. Wortel yang kuat, keras, dan tegar ternyata setelah dimasak dalam air mendidih menjadi lembut dan lemah. Telur yang rapuh hanya memiliki kulit luar tipis yang melindungi cairan di dalamnya. Namun, setelah dimasak dalam air mendidih, cairan yang di dalam itu menjadi keras. Sedangkan biji-biji kopi yang sangat unik, setelah dimasak dalam air mendidih, kopi itu mengubah air tawar menjadi enak. "Yang manakah engkau, anakku?" Sang ayah bertanya. "Ketika penderitaan mengetuk pintu hidupmu, bagaimana reaksimu? Apakah engkau wortel, telur, atau kopi? Bagaimanakah dengan Anda? Bagaimanakah dengan kita semua? Apakah kita seperti sebuah wortel yang kelihatan keras, tetapi saat berhadapan dengan kepedihan dan penderitaan menjadi lembek, lemah, dan kehilangan kekuatan? Atau apakah kita seperti telur yang mulanya berhati penurut? Apakah kita tadinya berjiwa lembut, tetapi saat ada masalah, kita menjadi keras hati dan kepala batu? Kulit luar kita memang tetap sama, tetapi apakah kita menjadi pahit, keras hati seperti kepala batu? Atau apakah kita seperti biji kopi? Kopi mengubah air panas, hal yang membawa kepedihan itu, bahkan pada saat puncaknya ketika mencapai 100 derajat Celcius. Ketika air makin panas, rasanya justru menjadi lebih enak. Anak-anak dikasih Tuhan, kita harusnya meneladani sikap jemaat di Tesalonika, di mana ada penderitaan dan kita merasa ditindas oleh orang lain. Disitulah iman kita bertambah kuat. Kasih kita kepada sesama kita makin erat, bahkan mengasihi orang yang menyakiti kita. Dan kita pun dapat tambah menjalani setiap tantangan dalam hidup kita, karena kita yakin bahwa Allah menyertai kita dan Allah akan melayakkan kita untuk menjadi warga kerajaan-Nya. Jadilah pengikut Kristus yang kuat, sekuat batu karang. Jadilah pemberi semangat dan harapan baru untuk orang-orang di sekitar kita yang sedang menghadapi persoalan berat. Bisikkan kepada mereka bahwa ada Yesus yang siap untuk menampung beban kita. Percaya dan berserahlah. Amin.